Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Karomah, peserta Latsar CPNS dari PPSDM Regional Bandung Angkatan 21. Pada kesempatan hari ini, saya diberi tugas untuk membuat mind map mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang pertama, mari kita bahas mengenai definisi dari wawasan kebangsaan itu sendiri. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Kemudian kita akan membahas tentang sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia, dimulai dengan terbentuknya organisasi Budi Utomo di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908 yang diketuai oleh Wahidin Sudirohusodo. Gagasannya adalah penting membentuk organisasi yang memajukan pendidikan dan kebudayaan di Hindia Belanda. Hingga 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian tahun 1908 dibentuk Indische Vereniging oleh pelajar dan mahasiswa Indonesia di Belanda. Tujuannya adalah untuk memajukan kepentingan bersama orang Hindia di Belanda. Tahun 1925, Indische Vereniging berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Di bawah kepengurusan ketua baru Sukiman Wiryosanjoyo, diputuskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia yang berusaha dicapai lewat strategi solidaritas, swadaya, dan non-kooperasi tidak hanya perlu memperhatikan aspek kesatuan nasional, tetapi juga kesetiakawanan internasional. Pada tanggal 30 April 1926, di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh organisasi-organisasi pemuda daerah dan menghasilkan Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada kongres ini dihasilkan Sumpah Pemuda yang berisi 1. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pada tanggal 1 Maret 1945, karena Jepang terdesak oleh sekutu, maka menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Dibentuklah BPUPKI. Kemudian, pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuk PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada tentara sekutu. Syahrir menyatakan pendapatnya agar Bung Karno segera menyatakan kemerdekaan Indonesia melalui radio. Bung Karno menolak karena menunggu keputusan Jepang melalui PPKI. Namun ternyata Maizen Nishimura menjelaskan bahwa tentara Jepang harus tunduk pada perintah sekutu untuk menjaga status quo. Akhirnya, teks proklamasi yang dirumuskan oleh Soekarno-Hatta dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama yang menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkut. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai landasan bagi kokoh tegaknya negara, juga sebagai bintang pemandu atau light star, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional.
Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar ini dirancang oleh BPUPKI dan berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintahan. Yang ketiga, semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan, tetapi pada hakikatnya satu, satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Dan yang keempat, NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari NKRI adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya mengenai identitas bangsa Indonesia, dimulai dengan bendera. Bendera Negara Kesatuan Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah Sang Merah Putih. Bendera merah putih berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang, serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih. Yang kedua, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi seni dan bahasa media massa. Yang ketiga, lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila. Dan yang keempat, lagu kebangsaan Republik Indonesia. Lagu kebangsaan Republik Indonesia adalah Indonesia Raya yang diubah oleh Wage Rudolf Supratman. Selanjutnya mengenai nilai-nilai bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara, yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Sejarah bela negara dilatar belakangi oleh agresi militer dua Belanda yang berhasil menguasai ibu kota Yogyakarta dan menawan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Sesaat sebelum ditangkap pada tanggal 19 Desember 1948, mereka sempat mengadakan rapat dan memberikan mandat kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan sementara. Pemerintahan itu disebut Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI, yang berlangsung sejak tanggal 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Nilai dasar bela negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, pasal 7 ayat 3, nilai dasar bela negara meliputi 1. Cinta tanah air. Indikator cinta tanah air ditunjukkan dengan adanya sikap menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh wilayah Indonesia, jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya, menjaga nama baik bangsa dan negara, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Indikatornya ditunjukkan dengan adanya sikap
berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ikut serta dalam pemilihan umum, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya, berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Kemudian yang ketiga, setia pada Pancasila. Indikatornya adalah paham nilai-nilai dalam Pancasila, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila, yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang keempat adalah rela berkorban. Indikatornya ditunjukkan dengan adanya sikap bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara, siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan, yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negara tidak sia-sia. Dan yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara, ditunjukkan dengan adanya sikap memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia, senantiasa memelihara jiwa dan raga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, gemar berolahraga, senantiasa menjaga kesehatan. Implementasi nilai dasar bela negara bagi ASN yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa adalah memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.